Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita sangat berbahagia pada saat ini karena kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa untuk bisa menghadirkan Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing. Baiklah, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan, di sini hamba-Mu akan membagikan firman Tuhan. Biarlah lidah hamba-Mu ini Tuhan Engkau jamah sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan memberkati orang-orang yang mendengarkan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Biarlah dan melalui firman ini Tuhan kami dapat mengubah hidup kami menjadi lebih dekat ke hadapan-Mu. Ya Tuhan, sampai doa ini ke hadapan-Mu. Sebelumnya kami mohon ampun atas dosa-dosa kami. Doa ini kami sampaikan melalui anak-Mu, Yesus Kristus, kami telah berucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Sahabat Anjuranto Sihombing. Kebetulan saya Sihombing Utasoid. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Belajar dari Janda. Kenapa saya mengambil judul Belajar dari Janda? Karena memang saya adalah seorang anak yang yatim. Karena saya seorang anak yang ditinggalkan ayah saya pada saat umur saya masih 10 tahun. Ayah saya meninggalkan ibu saya terlampau muda. Kami sangat kecil-kecil, di mana perjuangan seorang janda untuk membesarkan anak-anaknya. Jadi pada saat ini saya akan membagikan firman Tuhan. Kita akan belajar dari janda, bagaimana janda sangat diberkati oleh Tuhan. Kita ambil firman Tuhan kita pada saat ini, kita ambil dari 1 Raja-Raja 17. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Gilead itu kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Mungkin ini apabila terjadi kepada kita, terutama pada petani, pada saat musim kering, pasti kita akan berdoa kepada Tuhan. Demi Tuhan, Tuhanku, Engkau tahu pada saat ini adalah musim kemarau. Biarlah Engkau Tuhan memberikan hujan. Tetapi di sini pun Elia, Tuhan tidak memberikan hujan. Tetapi Tuhan memberikan satu firman di mana dia berkata kepada Elia, wahai Elia, pergilah ke tepi sungai Kerit. Kemudian Elia Pergilah dia dari sini, berjalan ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur, di tepi sungai Yordan. Karena memang pada saat itu hanya tepi sungai Keritlah yang mempunyai air. Di sana Yesus berfirman kepada Elia, akan diberikan makan oleh burung gagak pada siang hari dan malam hari. Sungguh enak Elia ini saudara-saudara. Bagaimana dia dilayani oleh burung-burung gagak. Dia diberikan makan roti dan daging kepadanya. Yang sudah pasti itu adalah roti-roti itu adalah roti yang terbaik. Daging-daging yang terbaik diberikan kepada Elia. Yesus Allah kita pasti memberikan hal-hal yang terbaik bagi umatnya. Begitu juga Elia. Kita bayangkan bagaimana burung-burung gagak ini memberikan makan Elia setiap harinya. Tahukah kita bagaimana burung gagak itu? Boleh kita dengar suara burung gagak ini. Kalau kita dengarkan burung gagak ini bersuara, apalagi kita sendiri di tempat yang terpencil, mungkin apa? Bulu kuduk kita sudah berdiri. Boleh kita dengarkan, kita hayatin bagaimana posisi Elia pada saat diberi burung gagak, hanya dia sendiri yang berada di tepi sungai Kerit itu. Ini mitos tentang burung gagak mungkin kita semua sudah tahu. Apabila ada burung gagak berada di tempat kita atau datang ke tempat rumah kita, banyak mitos mengatakan bahwa burung gagak itu adalah burung yang akan membawa malapetaka kepada kita. Bisa jadi pemilik rumah
akan menjadi meninggal dunia. Karena itu adalah mitos yang banyak sekali kita dengarkan di kalangan orang-orang. Bukan hanya itu saja, burung gagak katanya adalah jelmaan tukang sihir atau dukun. Jadi banyak sekali orang-orang mengatakan bahwa burung gagak ini apabila sampai ke tempat kita, itu adalah suruhan dari orang-orang jahat atau dukun yang akan menjerang tempat itu. Kemudian apa? Akan ada masalah yang cukup besar yang akan hadir di tempat burung gagak itu hinggap. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menggunakan burung gagak ini untuk memberikan Elia makan daging dan roti. Roti yang terbaik, daging yang terbaik diberikan kepada Elia pada saat itu. Sesudah beberapa lama, sungai Kerit itu menjadi kering. Karena memang pada saat itu adalah kemarau yang berkepanjangan, sehingga sungai itu menjadi kering. Tetapi pada saat itu, Allah berfirman kepada Elia, Elia, berangkatlah, pergilah ke Sarfat. Saya akan mengutus seorang janda akan melayani engkau makan dan minum. Kita tahu pada saat itu daerah itu seluruhnya mengalami musim kering. Kemudian Elia berangkat. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada janda itu, cobalah ambil bagiku sedikit air dan dalam kendi supaya aku bisa minum. Kita perhatikan Elia ini. Dia masih baru mengenal janda itu. Tetapi apa? Dia sudah suruh. Ibu, coba ambil bagi saya air. Bagaimana dengan kita? Apabila ada orang yang belum kita kenal datang ke tempat kita, kemudian dia suruh kepada kita, hai sahabat, hai kamu, tolong ambilkan aku minum. Pada saat itu dia sudah tahu musim kekeringan. Apakah janda itu memberikan dia minum? Ketika perempuan itu pergi mengambil, kemudian ia berseru lagi, coba ambilkan juga bagiku sepotong roti. Wah, luar biasa Elia ini. Sudah disuruh ngambil roti, minum, disuruh lagi ngambil roti. Saya seorang perawat, saya bekerja di rumah sakit Apen. Mungkin pada umumnya para perawat yang di sini yang diberkati Tuhan, kita belajar dari janda ini. Di mana pada saat pasien-pasien kita menyuruh kita, apa katanya? Coba apa itu? Coba ambilkan ini, coba ini, coba ini, coba ini. Tapi karena berkat Tuhan, karena Tuhan ada di tempat kita, kita akan apa? Meringankan langkah kaki kita untuk mengambil apa yang diinginkan pasien kita. Sama seperti perempuan ini. Tetapi pada saat itu, pada saat musim kekeringan, perempuan itu menjawab Elia, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 kayu, kemudian aku akan memasak bagiku, dan besok kami akan mati dengan anakku. Kita bayangkan bagaimana Elia menyuruh seorang janda yang sangat miskin, yang tidak mempunyai apa-apa. Dia harus menyediakan makanan bagi Elia. Janda ini sangat hebat, sangat rendah hati. Dia katakan kepada Elia, Elia, hamba Tuhan, engkau tahu hanya sedikit genggam tepung yang ada padaku dan sedikit minyak. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sanggup seperti janda ini? Kita seumpamanya terjadi bencana kelaparan di tempat kita. Kita hanya mempunyai segenggam beras dan sedikit air. Sedikit beras dan sedikit air. Dan itu hanya sekali makan. Dan besok kita akan terjadi kelaparan dan mungkin akan mati. Sama halnya dengan janda ini. Pada saat tidak ada tepung lagi di tangannya, pada saat air tidak ada lagi, tetapi si Elia menyuruh dia. Mungkin kalau pribadi saya dihadapkan seperti ini, saya akan berpikir 2 kali.
Karena apa? Saya lebih mementingkan anak saya daripada orang lain. Kita bayangkan, kalau kita kasih makanan ini kepada hamba Tuhan, sedangkan kita harus mati, apa yang akan kita pikirkan pada saat itu? Saya mempunyai pengalaman, memang saya adalah seorang anak yatim. Saya sudah pernah merasakan bagaimana pada saat itu saya tidak mempunyai ikan dan saya hanya mempunyai minyak jelantah. Saya dari luar lapar ke rumah, sedangkan orang tua saya pada saat itu belum pulang dari pajak. Kemudian saya ambil nasi saya campur dengan minyak itu. Begitulah yang dialami janda ini. Janda ini diutus oleh Tuhan. Janda ini digerakkan hatinya oleh Tuhan. Baiklah kita seperti janda ini, memberikan apa yang ada di dalam hidupnya. Tetapi Elia berkata, "Jangan takut. Jangan takut, ibu. Pulanglah, buatlah bagi saya sepotong roti, kemudian buat kepada kalian." Wah, luar biasa si Elia nih. Sudah tahu bencana kelaparan, kekeringan, tetapi dia minta seluruh hidup janda ini. Elia tidak bisa berpikir pada saat itu mungkin. Tetapi karena Tuhan telah menyuruh dia bahwa ada seorang janda yang akan memberi dia makan, maka dia meringankan langkah kakinya untuk menjumpai janda itu. Kemudian janda itu memberikan dia makan, memberikan dia minum. Barulah mereka makan. Tetapi apa yang terjadi? Tepung di dalam tempayan dan minyak itu tidak habis-habis, tidak berkurang sampai masa kekeringan itu usai. Inilah firman Tuhan, inilah berkat Tuhan yang telah diberikan kepada Elia untuk diberikan makan oleh janda yang miskin itu. Saya mempunyai ilustrasi. Mungkin semua saudara-saudara berpikir, kenapa bisa ya? Seorang janda yang tidak mempunyai apa-apa, tetapi apa? Berani memberikan seluruh hidupnya kepada hamba Tuhan itu. Saya ingin mengambil ilustrasi, boleh kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini mengambil selembar kertas kosong. Ini kita buat perumpamaannya adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang hanya ada 4 sisi, 4 sudut kertas ini. 4 sudut berkat Tuhan. Coba kita sobek. Pada saat kita berikan berkat ini kepada orang lain, akan ditambahkan beberapa sudut bagi kita. Apabila kita berikan lagi kepada yang lain, akan bertambah lagi berkat dari sudut-sudut yang lain, dari tempat yang lain. Apabila kita berikan lagi, berkat itu tidak akan habis. Apabila kita koyak lagi, kita berikan lagi, kita beri, berkat itu tidak akan habis. Semua sudut itu yang 4 segitu akan menjadi banyak. Boleh kita lihat di gambar, hanya 4 sudut tadi yang ada di kertas itu sekarang menjadi banyak sekali. Begitulah berkat Tuhan itu. Begitulah berkat Tuhan itu kepada janda miskin itu. Tempayan itu tidak habis, minyaknya tidak habis, tepungnya tidak habis. Jadi begitulah berkat Tuhan kepada kita apabila kita memberikan kepada orang yang membutuhkan pada kita. Sesudah beberapa lama, tiba-tiba anak janda itu jatuh sakit sampai meninggal. Kita bayangkan, sudah dilayani hamba Tuhan, sudah diberikan makan, sudah diberikan minum, tetapi apa yang terjadi kepada dia? Cobaan datang lagi, di mana pada saat itu anaknya sakit keras dan sampai meninggal. Kalau saya dikasih seperti ini, diberikan Tuhan cobaan seperti ini, maka saya akan berkata, itu karena kau datang ke sini. Coba kau nggak datang, mungkin anak saya akan sehat. Coba kau tidak datang ke sini,
Mungkin anak saya akan hidup. Bagaimana janda ini meratapi anaknya yang sakit sampai meninggal. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahan dan menyebabkan anakku mati? Kenapa kau datang ke sini Elia? Kenapa kau? Apakah kau mau menunjukkan kesalahanku? Apakah kau mengingatkan bagaimana dosaku? Banyak di antara kita, terutama bagi hidup saya, pada saat saya kehilangan orang tua, saya berkata kepada Tuhan di dalam doa saya, begitu ngerinya kau Tuhan, begitu pilunya hatiku, pada saat melihat anak-anak kecil digendong orang tuanya, digendong ayahnya. Pada saat itu hati saya sangat miris. Saya tidak bisa merasakan kasih sayang seorang ayah. Banyak dari antara kita apabila kita sakit, kita menyalahkan orang lain. Tetapi di sini janda ini berkata kepadanya, apakah untuk menunjukkan kesalahanku Elia? Hamba Tuhan, sehingga anakku mati. Kita akan bercerita lagi mengenai firman Tuhan, di mana seorang wanita, seorang ibu di Kanaan. Kita buka buku Alkitab kita dari Matius 15. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak-anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menggubris dia. Lalu muridnya menyuruh wanita itu untuk pergi. Jawab Yesus pada dia, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apakah wanita ini pergi? Tidak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu kepada Yesus, namun anjing itu mengambil remah-remah dari bawah meja tuannya. Bagaimana perkataan Tuhan perkataan Yesus kepada perempuan ini? Tuhan, tolong sembuhkan anakku. Dia membuat perumpamaan kepada wanita ini. Lebih baik memberikan roti anak-anak kepada anjing katanya. Tetapi dengan kerendahan hatinya karena wanita ini menginginkan anaknya sembuh. Dia mengakui bahwa dia adalah yang terendah. Dia mengakui dia tidak pantas untuk berhadapan kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau katakan kendaki. Dan seketika itu anak perempuan itu sembuh. Begitu juga kepada kita. Apabila kita dalam keadaan sakit, pergi ke rumah sakit, dokter, tolong anakku dokter. Dia sudah mau mati. Tetapi pada saat itu dokternya berkata, maaf bu, saya sedang sibuk. Mungkin apa? Kita akan bilang, percuma kamu dokter. Percuma kau orang kesehatan. Tetapi wanita ini menegur kita. Bagaimana kita merendahkan hati. Dan pada saat berdoa juga, seringkali doa-doa kita tidak dijawab. Tidak selalu menggerutu kepada Tuhan. Bagaimana kau Tuhan? Saya minta A, tapi kau jawab B. Saya minta C. Tetapi perempuan ini mengajarkan kepada kita untuk merendahkan hati di kaki Yesus.
Ada pepatah mengatakan, kasih ibu sepanjang jalan. Bagaimana perjuangan kedua ibu ini? Bagaimana perjuangan kedua ibu ini untuk kesembuhan anaknya? Kita kembali ke wanita di Sarpat itu. Kita tahu pada saat itu anaknya sudah mati. Kemudian kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambil dari pangkuan perempuan itu dan membawa naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang di tempatnya, sehingga engkau membunuh anaknya? Lalu Elia menjulurkan tangannya, badannya ke atas anak itu, dan berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Dan seketika itu, anak itu hidup kembali. Luar biasa hamba Tuhan ini. Luar biasa Elia ini. Di mana dia pada saat mempunyai masalah, dia mempunyai problema hidup, dia berserah kepada Tuhan. Tuhan menjawab doanya. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau katakan adalah benar adanya. Jadi begitu juga kepada kita. Apabila kelakuan kita, apabila hidup kita berkenan kepada Tuhan, orang melihat kepada kita, benarlah kamu yang sering ke gereja, benarlah kamu yang sering berdoa, benarlah kau yang sering menyembah Tuhan. Bukan sebaliknya. Kita sudah rajin ke gereja tetapi kelakuan kita tidak baik. Orang akan berkata kepada kita, percuma kamu hamba Tuhan, percuma kamu rajin ke gereja, percuma kamu sering berdoa. Tetapi perkataan janda ini menusuk hati kita. Di mana dia katakan, benarlah kamu hamba Tuhan, benarlah yang kau ucapkan. Begitu juga kepada diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulan dari firman Tuhan kita yang kita bagikan pada saat ini, yang saya bagikan saat ini, yang pertama adalah dalam kondisi apapun kita harus memberi. Sama seperti janda ini, dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang sangat kekurangan, dia hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak. Kalau dimasak sendiri dia pun dengan anaknya pasti akan mati. Janda ini mengajarkan kepada kita bahwa berkat Tuhan, bahwa kekuatan Tuhan akan selalu menyertai kita. Baiklah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Karena saya yakin pun kepada Tuhan, apabila suatu saat nanti Yesus akan datang, untuk kedua kalinya saya akan bertemu dengan ayah saya. Kemudian akan ada pengharapan dalam pergumulan kita. Akan ada pelangi. Akan ada cahaya yang besar pada saat kita berjalan di kegelapan. Baiklah kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir boleh kita buka dari Markus 5 ayat 36. Tetapi Yesus menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Yesus berkata kepadaku, jangan takut, hai anak yatim, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Apabila kita ditinggalkan orang kita kasihi, kita datang kepada Yesus, kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kita, jangan takut, percaya saja. Apabila anak kita tidak kerja, mencari pekerjaan sangat sulit, datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus.
Yesus akan menjawab kepada kita, jangan takut, percaya saja. Apabila saudara kita sakit, apabila anak kita sakit, apabila orang tua kita sakit pada saat ini, datanglah kepada Yesus. Datanglah berlutut kepada Yesus. Datanglah diri kita kepada Yesus dengan segala kerendahan hati kita. Yesus akan menjawab kepada kita, jangan takut, percaya saja. Karena Yesus kita, karena Tuhan kita adalah yang sempurna. Terima kasih, Tuhan memberkati.